balik lagi cuy. Halo semuanya, balik lagi sama gue Sans dan kembali lagi di channel Detroit ya. Selamat datang kembali di channel gue. Seperti biasa, marilah kita bergibah ria, bercanda ceria ya, ngobrol-ngobrol santai ria. Jadi kali ini ya, kalau misalkan lu pada bertanya-tanya kenapa gue pakai kemeja, karena gue mau jadi fuckboy cuy. Udah capek gue jadi good boy gitu. Fuckboy for life. Apaan sih? Gue ngebikin video ini karena ada beberapa hal yang menurut gue tuh ngeganjel gitu loh cuy. Sampai gue buka-buka sosial media aja, hal-hal itu ada gitu. Gue sampai heran kenapa hal ini tuh ganggu banget. Jadi ceritanya ada meme yang sekarang lagi populer. Padahal tuh udah lama gitu loh. Padahal munculnya tuh udah lama, tahun-tahun lalu malah. Ya, gue nggak tahu sih apa dari dulu hitsnya atau emang baru sekarang digembor-gemborin, dipanas-panasin lagi. I don't know. So, di sini gue akan ngebahas tentang 3 meme yang sedang populer dan kenapa meme ini jadi populer. Oke? Ya langsung saja, gak usah banyak bacot ya. Udah langsung aja kita mulai videonya cuy. Yang ketiga, burung puyuh. Tuh apa tuh? Hah? Mau apa burung puyuh? Jadi, ada seorang peserta yang mengikuti kompetisi lawak di Malaysia. Jadi ceritanya ini acara TV-nya Malaysia, judulnya Raja Lawak. Nah, Raja Lawak ini ditayangkan pada tahun 2008. Berarti udah sekitar 12 tahun yang lalu ya. Nah, ada seorang peserta atau kontestan yang membuat lawakan tentang burung puyuh. Yang which is, kalau misalnya lo lihat-lihat, itu lawakannya tuh kayak Gue di sini nggak bermaksud untuk membuli pihak manapun ya sebelumnya. Gue nggak bermaksud membuli pihak siapapun yang masuk ke dalam meme ini. Gue cuma pengen ngasih tahu lu dari mana meme ini berasal. Oke? Sip, mantap. Oke, sampai mana tadi gue? Oh ya, Raja Lawak ya. Ya, jadi ada seorang kontestan. Jadi dia ngebawain lawakan tentang burung puyuh. Jadi dia tuh sepanjang lawakannya cuman ngutarain pertanyaan, burung apa tuh? Burung apa tuh? Burung puyuh. Iya. Apaan sih anjing gak jelas. Tapi kalau misalkan Anda adalah seseorang yang mungkin sudah tua ya, yang selera jokesnya tuh emang jokes tua, jokes tahun proklamasi, mungkin Anda bakal ngerti jokesnya. Kenapa kok dinamakan burung puyuh? Kenapa kok dia ngebawain jokes bertema burung puyuh? Karena maksud dari burung puyuh ini adalah burung puyuh itu nggak bisa terbang tinggi. Karena nggak bisa terbang tinggi inilah burung puyuh itu dijadiin lawakan. Nah, maksudnya gimana tuh? Pusing kan lo? Gue juga pusing aja gue ngomong apaan. Karena burung puyuh nggak bisa terbang tinggi, jadi nggak mungkin dong burung itu bisa terbang tinggi di atas langit sampai si orang ini tuh bisa sampai ngeliat-ngeliat ke atas gitu loh. Terus kayak jurinya tuh linglung gitu, juga kayak bingung, Hah? Terus jurinya tuh sampai kayak ada yang tiduran gitu, sampai tiduran ngobrol-ngobrol sendiri gitu loh. Nah, di satu sisi lawakannya ini garing karena dia tuh kayak gugup gitu loh. Si peserta ini tuh kayak gugup. Ya seenggaknya dia berusaha cuy gitu loh cuy. tapi ya garing sih, garing plus kocak gitu loh. Yang kedua, ayam goyeng, makanan kesukaannya si Botak 2 ya, si Upin Ipin. Tontonan kesukaannya adik gue tuh dulu. Jadi sejarahnya ada seorang kontestan lagi seorang kontestan. Ya, seseorang berusaha untuk mendapatkan fame, ya tapi dia gugup. Gue juga nggak tahu sih dia demam panggung apa enggak, tapi ya menurut gue pas gue nonton video itu kayak gugup gitu loh, kayak gak pede aja. Tapi bagus, tetap aja berusaha dia. Jadi ada seorang kontestan Suci 6 ya, stand up comedy Indonesia angkatan 6. Itu gue juga nggak tahu namanya. Jadi dia ngebawain jokes tentang alay. Jadi ceritanya dia ngomong dia lagi ke warung cuy. Tiba-tiba ada seorang alayers. Jadi ada seorang alay yang mesen ayam goreng. Bu, Pak, beli ayam goyeng. Gue masih nungguin tuh lucunya di mana tuh. Saya kemarin ketemu alay. Dia mesen makanan. Mbak, pesan apa? Ayam goyeng. Udahlah. Ya lucu bagi kalian yang jokesnya mungkin tahun 1945. Tapi tunggu dulu cuy, mendingan dia daripada gue.
gue di sini cuma bisa ngapain? Gue cuma bisa kata-katain doang. Gue cuma bisa gibahin dia doang. Ya. Sedangkan dia ikut stand up komedi Indonesia cuy. Ya. Yang penontonnya beribu-ribu. Jurinya Indro Warkop, Kemal Pahlevi, terus satu lagi siapa ya? Lupa gue, Sucinam. Lupa gue jurinya. Nah ini menurut gue tuh dia kurang ini aja, kurang nyari masukan dari teman-teman dia. Kan biasanya kan kalau misalkan lu stand up komedian, itu sebelum tampil lu biasanya tuh minta pendapat dulu dari teman-teman lu. Cuy ini bagus apa enggak, ini lucu apa enggak gitu. Apalagi teman lu yang sesama stand up komedian. Mungkin kalau misalkan di posisinya dia karena dia peserta baru ya, dia mungkin nggak punya temen sejenis stand up comedian segala macem, jadi mungkin dia nggak punya seseorang yang bisa dimintai pendapat. Dia nggak bisa istilahnya gladi bersih. Dia nggak bisa gladi bersih gitu karena teman-temannya mungkin apa dia nggak punya temen nih. Astagfirullahaladzim, jahat banget gue ya. Kalau misalkan lo mau tampil kayak gini, cross check materi lo ya. Kalau misalkan materi ini gagal, lo harus punya plan B cuy. Lo harus punya plan yang seenggaknya tuh bisa naikin tense-nya itu loh. Jangan kalau misalkan gak lucu ya udahlah. Jangan begitu. Tapi ya kalau misalkan orang pertama kali tampil ya pasti gugup lah. Apalagi materinya gak matang kayak gini. Ya wajar banget. Yang paling ditunggu cuy, yaitu acara FF. Jadi ada sebuah turnamen yang digelar di Bangkok pada tanggal 1 September 2019. Itu tuh turnamen Free Fire ya, game kesayangan lo semua ya, yang menurut gue lu jangan baper. Ini menurut gue. Yang menurut gue sama teman gue lu jangan baper. Cuman menurut gue sama teman gue doang kok ya. Yang menurut gue sama teman gue itu adalah game paling gampang. Kalau misalkan gue main kayak game-game tetangga gitu, sejenis PUBG, Fortnite, atau Rules of Survival, wah itu jauh lebih susah. Ini jujur aja cuy, menurut gue Free Fire tuh gampang banget, apalagi buat yang beginner. Maksud gue buat orang-orang yang baru main loh, itu tuh gampang banget. Auto aim-nya parah. Ya lu pasti ngerasain cuy, itu auto aim-nya parah banget. Oke, kita cukupkan pembahasan Free Fire-nya. Sekarang kita bahas meme-nya. Kenapa kok meme ini bisa terjadi? Di sini gue punya 2 poin cuy. Kenapa kok ini bisa menjadi viral? Yang pertama, do you ready to lose? Brazil, do you ready to lose? Kita garis bawahin tuh kalimat itu ya. Di sini yang menjadi permasalahan netizen Indonesia adalah do-nya. Kalau misalkan lu udah mastering bahasa Inggris banget ya, lu pasti ngerti bahwa do itu merupakan auxiliary verbs. Susah banget ya. Jadi, auxiliary verbs itu adalah kata kerja bantu yang pada dasarnya digunakan pada kalimat-kalimat yang predikatnya mengandung kata kerja. Contoh, eat, drink, read. Auxiliary verbs ini juga digunakan pada kalimat yang mengandung unsur penekanan. Contohnya kayak, do you love me? Do you? Yeah. Nah, balik lagi ke do you ready to lose. Ready itu adalah kata sifat. Itu harusnya menggunakan kalimat to be. To be itu contohnya adalah am, are, were, terus was, is, apa lagi? Udah ya, itu doang. Ini mohon maaf nih kalau misalkan gue salah cuy. Ini gue juga rada-rada kurang paham juga sebenarnya bahasa Inggris. Ini gue juga sebenarnya lagi baca-baca juga cuy. Terus sebenarnya gue ngomong gini, pertama-tama gue belajar dulu aja. Gue belajar dulu apa itu auxiliary verbs, terus bedanya do, does, did itu apa. Gue belajar dulu aja sebelum bikin video ini nggak tuh. Aduh, makanya ya, lu kalau misalkan yang bisa les bimbel atau bahasa Inggris segala macam bersyukur deh, ya bersyukur. Gak usah bolos-bolos, ya. Ya jadi intinya ready itu kata sifat cuy, bukan kata kerja. Dan kata sifat harus diawali dengan kata bantu to be. Dan kalimat yang tepat untuk mengoreksi perkataan mas FF ini adalah are you ready to lose, bukan do you ready to lose. Oke? Itu poin pertama. Poin kedua, udah dia ngomong kayak begitu, terus timnya kalah. Itu kocak sih. Kalau misalkan lo nonton videonya,
dari pertama kali diwawancarain, dia tuh kayak wah confident gitu, percaya diri banget gitu kan, ngomong pakai bahasa Inggris. I'm 100% confident. Ya. We are not, we never train. We just play, ya kan. Kita nggak perhatian, kita cuma main. Ya habis itu kalah si doi. Elah. Kocak deh kalau misalkan lu ngeliat meme-nya di Instagram tuh kata-katanya tuh luar biasa menyakitkan cuy, luar biasa manis. Yang paling sering gue liat di Instagram tuh kayak gini, pernah gak sih lu malu-maluin satu negara? Astagfirullah. Wah itu kata-kata jahat banget sih anjir. Jahat banget. Tapi dia udah bikin klarifikasi sih, udah minta maaf, udah minta tolong jangan dibully terus di internet ya. Kalau misalkan Free Fire emang segitu hype-nya kok baru terkenal sekarang gitu loh. Heran gue. Jadi intinya, dari ketiga meme tersebut, pesan yang bisa kita petik adalah pede aja. Udah pede aja. Lu mau salah kayak mau malu kayak udah pede aja ya. Orang-orang tadi bertiga nih masih mending, masih mau berusaha gitu loh, masih mau berusaha tampil walaupun ujung-ujungnya ini sih ya dijadiin bahan guyonan sama warga Indonesia. Ini gue juga pengen ngomong nih sama lu nih yang bikin meme-meme kayak gini. Lu pernah mikir nggak sih kalau misalkan nih orang-orang yang udah lu kata-katain ini, orang-orang yang udah lu jadiin meme ini, mereka bakal insecure sama diri mereka sendiri. Kasihan lo sebenernya, gara-gara lu bikin mereka terkenal, gara-gara lu ngata-ngatain mereka jadi insecure. Apa mereka nggak ngurung diri di rumah tuh jadi kayak begitu, jadi susah bergaul gitu loh. Terus yang paling parahnya mereka dijauh-jauhin gitu sama temen-temennya, kan kasihan. Tapi lucu sih, tapi lucu. Garingnya itu yang bikin lucu. Aduh, oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Kalau misalkan lu suka, lu boleh like, share, dan komen kalau misalkan lu punya pendapat lain. Dan jangan lupa subscribe channel gua kalau misalkan lu mau dapetin updatean terbaru dari video-video terbaru gua, oke? Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Have fun and always my friends, stay relax. Bye guys.